Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Azalia Wahdah, NPM 10060319170 dari Farmasi E, dan akan menjelaskan sedikit mengenai surfaktan. Di sini saya akan membahas 3 bagian. Yang pertama ada prinsip HLB, yang kedua ada surfaktan sebagai pembasah, dan yang ketiga ada potensial zeta. Pada bagian surfaktan sebagai pembasah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Gibbs adsorption, dan pada bagian potensial zeta, saya akan menjelaskan aplikasi potensial zeta di dalam sediaan suspensi. Nah, pada bagian pertama, saya akan menjelaskan apa itu HLB. Jadi, HLB itu sendiri adalah singkatan dari hydrophilic lipophilic balance. Beberapa sediaan farmasi itu ada yang berbentuk emulsi. Contohnya itu lotion. Dan pada obat-obatan ada Curvit, Curcuma Plus, dan Scott Emulsion. Nah, emulsi sendiri itu adalah suatu sistem dispersi yang terdiri dari dua cairan yang tidak saling bercampur. Untuk mendapatkan sediaan emulsi yang stabil, maka dibutuhkan zat pengemulsi atau yang kita kenal dengan nama emulsifier. Nah, jadi emulsifier itu sendiri merupakan senyawa organik yang memiliki dua gugus, baik itu gugus polar maupun gugus nonpolar, sehingga kedua zat tersebut dapat saling bercampur. Jadi, cara kerja dari emulsifier atau surfaktan itu, gugus nonpolar emulsifier akan mengikat minyak. Jadi, partikel-partikel minyaknya itu akan dikelilingi oleh gugus nonpolar dari emulsifier tersebut. Sedangkan, air itu akan terikat kuat oleh gugus polar pengemulsi tersebut. Jadi, di dalam pemilihan emulsifier, dilihat dulu jenis emulsi yang akan dibuat. Apakah jenis emulsi tersebut termasuk ke dalam emulsi air dalam minyak, yaitu fase airnya terdispersi di dalam fase minyak, atau itu tuh merupakan jenis emulsi minyak dalam air. Kalau minyak dalam air ini, fase minyaknya yang terdispersi di dalam fase air. Emulsifier ini memiliki ukuran HLB atau hydrophile lipophile balance, dan ukuran ini itu dapat menentukan apakah suatu jenis emulsifier itu cocok untuk jenis emulsi yang sudah ditentukan tadi, yang sudah ditentukan terlebih dahulu gitu. Kapan sih metode HLB ini digunakan? Jadi, metode HLB ini digunakan apabila emulsi yang sudah kita buat tadi itu menggunakan suatu surfaktan yang memiliki nilai HLB. Jadi, sebelum dilakukan pencampuran atau sebelum kita membuat emulsi, terlebih dahulu itu kita hitung harga HLB dari fase campuran larutan tersebut. Kemudian, kalau harga HLB-nya sudah ditentukan, barulah dilakukan pemilihan emulgator yang cocok. Jadi, emulgator yang cocok itu memiliki nilai HLB yang sesuai dengan HLB fase campurannya. Nah, kalau misalnya udah diperoleh nih emulgator yang cocok tuh yang mana, barulah bisa dilakukan pencampuran untuk membuat suatu emulsi yang stabil atau emulsi yang diharapkan tadi. Umumnya, emulsi akan berbentuk tipe minyak dalam air bila nilai HLB emulgatornya itu berada di rentang 9-12, dan emulsi akan berbentuk tipe air dalam minyak bila HLB emulgatornya di antara rentang 3-6. Nah, di sini sudah tertera perhitungan HLB, di mana nilai ini menghitung keseimbangan karakteristik hidrofilik, lipofilik, dan molekul emulsifier dengan skala numerik. Jadi, rumusnya ada di sini, dan B itu merupakan berat emulgator. Nah, nilai HLB ini berkisar antara 1-40, di mana angka yang lebih rendah pada umumnya menunjukkan kelarutan dalam minyak. Dan angka yang lebih tinggi berarti itu menunjukkan kelarutan itu lebih larut di dalam air dibandingkan di dalam minyak. Angka 1 dan 2 ini menunjukkan jenis surfaktan yang digunakan. Misalnya menggunakan
twin 80 dan span 80. Berarti B1 itu maksudnya berat emulgator yang pertama dikali HLB1, misalnya itu dikali HLB twin 80. Ditambah B2 itu berat emulgator kedua dikalikan dengan HLB span 80 gitu misalnya. Terus sama dengan B campuran, berarti itu berat emulgator yang pertama ditambah berat emulgator yang kedua, barulah dikalikan dengan HLB campurannya. Prinsip dari HLB itu sendiri adalah jika semakin besar nilai HLB yang diperoleh, berarti semakin hidrofilik atau semakin larut dalam air zat tersebut itu. Namun sebaliknya, jika nilai HLB-nya semakin kecil, maka zat tersebut itu akan semakin hidrofobik. Berarti kelarutan di dalam minyaknya itu lebih besar daripada kelarutan di dalam air. Bahasan kedua, saya akan membahas surfaktan sebagai pembasah. Surfaktan itu memiliki beberapa kegunaan, di antaranya yang pertama, untuk menurunkan tegangan permukaan, yang kedua sebagai pembasah, yang ketiga untuk meningkatkan kelarutan suatu zat, yang keempat sebagai emulgator, dan yang terakhir bisa digunakan sebagai deterjen. Setiap air, jika disimpan di atas benda padat, terkadang memiliki bentuk geometri yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan karena semakin kuat gaya tarik-menarik antar sesama molekul, maka semakin kuat pula gaya kohesinya. Jadi, gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar sesama molekul. Apabila gaya kohesinya semakin kuat, akan terbentuk sudut kontak. Nah, pada gambar yang tertera itu merupakan air yang ditaruh di atas benda padat dan membentuk sudut kontak. Jadi, apabila semakin besar sudut kontaknya, maka permukaannya itu akan semakin bulat atau semakin sulit untuk dibasahi. Namun, jika sudut kontaknya semakin kecil, maka suatu permukaan tersebut itu akan mudah untuk dibasahi atau akan semakin rata. Jadi, pada gambar yang sebelah kiri, kalau sudut kontaknya semakin besar, maka airnya itu akan berbentuk semakin bulat. Tapi pada gambar di bawahnya, kalau misalnya sudut kontaknya semakin mengecil, berarti itu permukaannya semakin gampang atau semakin mudah untuk dibasahi dan permukaan bentuk dari airnya akan semakin rata. Nah, untuk membuat air tersebut tidak berbentuk bulat lagi, ditambahkanlah surfaktan. Jadi, surfaktan itu dapat bertindak sebagai pembasah karena dapat menurunkan sudut kontak antara permukaan padat dan cairan pembasah. Jadi, yang tadinya sudut kontaknya besar dan membuat air tersebut menjadi bulat, ketika ditambahkan surfaktan, maka air tersebut lama-kelamaan akan menipis dan tidak akan membentuk bulatan kembali, tetapi akan semakin rata dan lama-kelamaan air tersebut akan semakin datar dan mudah untuk dibasahi. Kemudian ada yang disebut adsorpsi. Yang disebut adsorpsi itu bila pada permukaan antara dua fase, misalnya fase gas dan cair, ditambahkan komponen ketiga, maka komponen ketiga tersebut akan teradsorpsi pada permukaan. Maksudnya komponen ketiga itu adalah surfaktan yang ditambahkan. Jadi, komponen ketiga tersebut sangat mempengaruhi permukaannya, apakah dia akan menyerap atau bagaimana itu ditentukan oleh surfaktan yang diberikan. Salah satu contoh fenomena adsorpsi atau penyerapan adalah penyerapan air ke dalam tanah kering. Pada slide ini terdapat gambar atau animasi mengenai bentuk dari tanah kering itu seperti apa. Jadi, tanah kering itu biasanya anti terhadap air yang bersifat hidrofobik. Nah, untuk meningkatkan penyerapan airnya harus dibantu dengan bantuan zat pembasah tanah. Contohnya itu kita bisa menyiramkan sabun ke tanah yang kering. Jadi, pada fenomena hidrofobik itu disebabkan dekomposisi bahan organik dan mikroorganisme yang menyebabkan terbentuknya lapisan lilin. Jadi, jika ada lapisan lilin di atas permukaan tanah, itu akan membuat tanah itu sulit untuk
dibasahi atau sulit untuk menyerap air yang akan disiram kepada tanah tersebut. Nah, ketika ditambahkan air, jika ada lapisan lilin, molekul air itu akan tertahan di atas permukaan tanah, atau airnya itu tidak terserap dan membentuk tetesan-tetesan. Tetesan-tetesan air ini yang merupakan bentuk geometri dari air yang disimpan di atas benda padat. Benda padatnya ini merupakan tanah yang kering yang dilapisi lapisan lilin. Apabila tetesan air tersebut ingin terserap ke dalam tanah, harus diperkecil sudut kontaknya dengan cara penambahan surfaktan. Contohnya, surfaktan yang bisa digunakan adalah dengan menyiramkan air sabun ke dalam tanah yang kering ini. Jadi nanti tanah yang kering ini, lapisan lilinnya itu akan terserap, akan terjaring oleh gugus nonpolar yang ada di dalam surfaktan yang ada di dalam sabun tadi. Kalau sudah terserap, lapisan lilinnya sudah terikat oleh gugus nonpolar dari sabunnya itu, barulah air yang disiramkan bisa menyerap dengan sempurna, bisa menyerap dengan air ke tanah yang kering tadi. Jadi, dengan fenomena tersebut, itu merupakan salah satu contoh kegunaan surfaktan sebagai pembasah, di mana surfaktan tersebut akan memperkecil sudut kontak yang tadinya sudut kontaknya besar, membentuk air itu semakin bulat, membentuk tetesan-tetesan. Ketika ditambahkan dengan sabun, sudut kontaknya akan mengecil dan permukaannya itu akan semakin mudah untuk dibasahi. Ketika surfaktan disiramkan ke tanah yang kering, akan membentuk lapisan dengan ketebalan suatu molekul atau lapisan monomolekuler. Nah, ketebalan atau konsentrasi molekul tersebut itu dapat ditentukan. Konsentrasi surfaktan yang terdapat pada permukaan atau konsentrasi lapisan hasil adsorpsi itu dapat ditentukan dengan persamaan Gibbs, di mana persamaannya tertera pada slide. Jadi, persamaan Gibbs adalah gamma besar, itu merupakan lambang gamma besar, sama dengan negatif C per R dikali T dikali D gamma, itu lambang gamma kecil, dibagi DC. Dengan keterangan, gamma besar merupakan konsentrasi berlebih di permukaan, C merupakan konsentrasi amfipil dalam blok cairan, R merupakan konstanta gas yang besarnya sudah diketahui dan sudah ditetapkan, T merupakan temperatur absolut, dan lambang gamma kecil merupakan tegangan antarmuka. Bahasan yang ketiga mengenai potensial zeta dan akan dibahas aplikasi potensial zeta dalam sediaan suspensi. Sebelum membahas aplikasi potensial zeta dalam sediaan suspensi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu suspensi. Jadi, suspensi adalah sistem dispersi di mana partikel padat tidak larut di dalam pelarut pembawanya. Nah, suspensi itu merupakan bentuk sediaan cair yang dapat dipilih untuk jenis obat yang tidak larut di dalam air. Suspensi memiliki kecenderungan untuk bersatu dan membentuk suatu agregat sehingga mengendap di dasar botol atau disebut dengan peristiwa flokulasi. Ciri suspensi yang baik adalah sediaannya itu akan mudah terdispersi kembali setelah dilakukan pengocokan. Apabila dalam sediaan suspensi terdapat endapan yang sukar terdispersi atau sukar larut kembali, bisa jadi karena sediaannya sudah kadaluarsa, sehingga suspensi tersebut tidak layak untuk digunakan atau tidak layak untuk dikonsumsi. Sediaan suspensi dapat rusak karena penyimpanan yang tidak tepat, misalnya penyimpanan di cahaya tinggi ataupun di tempat-tempat yang menyebabkan sediaan suspensi tersebut dapat rusak. Sedangkan potensial zeta adalah parameter muatan listrik antara partikel koloid. Yang disebut sebagai zeta potensial adalah area yang membatasi adanya beda potensial antara Stern layer dan diffusi layer dari koloid tersebut.
Nah, potensial zeta merupakan akumulasi dari jumlah muatan yang terdapat pada permukaan partikel sampai lapisan terluar dari partikel tersebut. Peristiwa flokulasi atau peristiwa penggabungan koloid dari kecil menjadi besar dapat dicegah dengan nilai potensial zeta. Jadi, semakin tinggi nilai potensial zeta, maka akan semakin berkurang terjadinya peristiwa flokulasi. Dengan mengurangi nilai potensial zeta, maka memungkinkan partikel untuk saling tarik-menarik dan terjadi flokulasi. Semakin kecil potensial zeta, semakin tipis lapisan dan semakin besar kemungkinan partikel-partikel tersebut dapat bersatu. Jadi, potensial zeta yang tinggi akan menghasilkan koloid yang stabil. Nah, potensial zeta itu bisa diaplikasikan di dalam sediaan suspensi yang digunakan sebagai kunci untuk memahami proses dispersi dan agregasi, juga digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya gugus-gugus bermuatan pada permukaan suatu bahan. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.